Halo semuanya, kami dari kelompok pertanian basah. Hari ini kami akan membahas tentang kunjungan ke PT Buyung Putra Pangan yang berlokasi di Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Tujuan kunjungan ini adalah untuk memahami bagaimana pengelolaan lahan rawa dilakukan, mulai dari lahan rawa asli hingga lahan yang sudah diolah untuk pertanian modern. Nah, jadi untuk lahan rawa yang belum diolah itu, lahan rawanya ada masih ada air yang tergenang, lalu juga tanahnya memiliki racun-racun dan juga bahan-bahan kimia yang tidak bisa ditumbuhi oleh tumbuhan-tumbuhan pangan, dan juga masih terdapat tumbuhan-tumbuhan asli rawa-rawa seperti eceng gondok. Makanya di tahap awal pengelolaan dilakukan pembuatan saluran mikro, drainase supaya air bisa mengalir keluar dan tanah menjadi lebih gembur. Nah, pada bagian ini menjelaskan tantangan awal bagi kita untuk membuka lahan rawa menjadi lahan yang bisa ditanam-tanami oleh padi dan tanam-tanaman hortikultura lainnya. Yaitu lahan rawa yang diolah untuk hortikultura dan palawija. Nah, kalau lahan rawa yang sudah diolah untuk hortikultura dan palawija, kondisinya jauh lebih baik. PT Buyung membuat bedengan tinggi dari drainase paralel di antara lahan tanam. Nah, untuk jenis tanamannya ada cabai, terong, jagung, tomat, lalu ada mentimun, dan masih banyak lagi. Bedengan membantu menjaga kestabilan air agar tanaman tidak kelebihan air. Lalu untuk drainase itu untuk menjaga agar tanah tidak kekeringan. Mereka juga memakai pupuk organik dari limbah panen. Jadi tanahnya lebih subur dan warna tanahnya lebih gelap. Hasilnya tanaman tumbuh rata dan sehat. Untuk topik ketiga ada lahan rawa yang diolah untuk padi dengan sistem polder. Sekarang masuk ke topik 3, sistem polder di PT Buyung. Lahan padi dikelilingi oleh tanggul-tanggul dan pintu air untuk mengatur tinggi muka air agar tidak berlebihan. Air berlebih dipompa keluar lewat saluran. Dan saat kemarau, pompa digunakan untuk memasukkan air dari kanal atau sungai kecil. Ketinggian air diatur sekitar 5-15 cm, tergantung fase pertumbuhan padinya. Dengan sistem ini, hasil panen meningkat sampai 30%, lebih tinggi dibanding sistem tradisional. Selain itu, lahan bisa ditanam 2 kali setahun karena airnya stabil. Oke, masuk topik keempat, yaitu tata air lahan rawa. Nah, topik keempat ini nggak kalah penting. Tata air lahan rawa, PT Buyung punya sistem jaringan air yang lengkap. Saluran primer, sekunder, dan tersier. Masing-masing saluran dilengkapi dengan pintu air dan juga pompa air otomatis yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan dari tanamannya. Kalau musim hujan, air kelebihan dipompa keluar. Kalau musim kering, air yang kurang akan dipompa ke tanah. Selain itu, air bekas irigasi ditampung kembali di waduk kecil untuk dipakai lagi. Ini menunjukkan konsep pertanian berkelanjutan yang hemat air dan ramah lingkungan. Jadi dari kunjungan ke PT Buyung, kita dapat belajar bahwa teknologi pertanian seperti drone, traktor, pompa air, sistem irigasi, dan sistem polder membuat lahan rawa yang semulanya tidak bisa ditumbuhi tumbuhan menjadi lahan yang bisa ditanami tanaman hortikultura dan palawija. Selain meningkatkan hasil panen, teknologi juga membuat pekerjaan lebih efisien dan mempermudah semua pekerjaan kita. Terima kasih sudah menyaksikan video kami tentang pengelolaan lahan rawa. Semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan tentang pertanian berkelanjutan di lahan rawa Indonesia. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.